Kami dari kelompok 8, kelas A3, akan mempresentasikan analisa surat perjanjian kerja atau kontrak. Saya dari kelas A3, Niluh Madedika Dininangki, NIM 107, akan mengawali presentasi mengenai analisa surat perjanjian kerja Villa de Uma. Surat diawali dengan penomoran surat dan tanggal persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama merupakan pemilik dari Villa de Uma, sedangkan pihak kedua merupakan pelaksana pembangunan villa tersebut. Pembangunan Villa de Uma dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dijabarkan ke dalam beberapa pasal. Maka disimpulkan bahwa surat ini merupakan surat perjanjian kerja bagian pelaksana. Menurut analisa pasal surat perjanjian pada villa ini, pasal pertama mengenai tugas pekerjaan dijelaskan bahwa pihak pertama sebagai pemberi tugas kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana tugas. Pasal kedua mengenai dasar pelaksanaan pekerjaan dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut didasarkan kepada gambar-gambar, rencana kerja, syarat yang terdapat pada RAB, dan spesifikasi material. Pasal ketiga mengenai bahan dan alat-alat. Dijelaskan bahwa pihak kedua menyediakan seluruh bahan, alat, hingga segala keperluan untuk melaksanakan pekerjaan, dapat membuat gudang dan mes pekerja, serta sisa dari seluruh bahan dan alat dari pekerjaan menjadi milik pihak kedua. Pasal keempat mengenai item dan jangka waktu pelaksana pekerjaan. Dijelaskan bahwa pekerjaan dilakukan hingga finishing sesuai kesepakatan RAB, spesifikasi material dengan durasi pekerjaan selama 120 hari dan masa pemeliharaan bangunan selama 3 bulan. Pasal kelima, mengenai keadaan memaksa atau force majeure, dijelaskan bahwa pihak kedua tidak memiliki tanggung jawab atas kerusakan dan penundaan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh bencana alam, perang dan huru-hara, hingga invasi negara lain. Saya dari kelas A3, Iputu Andi Wiratnyana, NIM 108 akan melanjutkan pada pasal 6, membahas tentang harga borongan, di mana pada bagian ini tertera nilai atau harga proyek yang akan dilaksanakan. Pada pasal 7, meliputi cara pembayaran, di mana ada 4 tahap cara pembayaran. Yang pertama yaitu DP sebesar 20% dari nilai kontrak, kemudian pembayaran kedua dibayarkan 30% dengan syarat kemajuan pekerjaan yaitu 30%, kemudian pembayaran ketiga dibayarkan 25% dengan syarat pekerjaan telah rampung 60%, dan setelah pekerjaan rampung 100% baru dilaksanakan pembayaran sisa sebesar 25%. Kemudian pasal 8 ini menyebutkan tentang pekerjaan tambah kurang, di mana apapun penambahan dan pengurangan itu pada kedua belah pihak harus saling setuju satu sama lain. Kemudian pasal 9 itu mengenai penyelesaian perselisihan, di mana jika ada permasalahan, yang pertama dilaksanakan dengan dipecahkan dengan cara musyawarah. Kemudian jika tidak mencapai mufakat, maka akan dibentuk tim pendamai yang terdiri dari satu pihak dari pihak pertama, satu perwakilan dari pihak kedua, dan satu tim ahli yang dipilih oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu pasal 10 berupa penutup. Di sini berisi tanda tangan kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan dan komitmen bersama. Kemudian kami membuat analisis poin perjanjian, di mana pemberi tugas dan penerima tugas dijelaskan secara detail dalam surat perjanjian ini. Kemudian deskripsi objek secara rinci tidak dijelaskan dalam surat perjanjian ini, hanya menyampaikan nama proyek yang akan menjadi objek pelaksanaan. Kemudian lingkup pekerjaan di sini dijelaskan secara detail dalam surat perjanjian. Kemudian waktu pelaksanaan dijelaskan meliputi jangka waktu dalam bentuk hari
untuk proses pengerjaan dan terdapat pula tambahan waktu untuk masa pemeliharaan setelah proyek selesai terbangun. Kemudian, tanggung jawab pemberi dan penerima tugas ini tercantum secara jelas pada pasal 1. Kemudian, analisis selanjutnya itu hanya mencantumkan tahapan pembayaran, namun tidak menjelaskan cara atau metode pembayarannya seperti apa atau lewat apa. Kemudian, adapun posisi surat perjanjian kerja ini yaitu merupakan surat perjanjian kerja pelaksana, sehingga letaknya ini ada setelah adanya kesepakatan final dalam tahapan atau proses perencanaan. Baik, saya dari kelas A3, Catur Adi Sanjaya NIM 106, akan menjelaskan surat perjanjian kedua, yaitu surat perjanjian kerja pekerjaan pembangunan rumah kos. Yang pertama itu analisa pasal surat perjanjian kerja rumah kos. Dari surat perjanjian kerja yang pertama mencantumkan nomor surat dan menyertakan tanggal persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, pihak pertama yang merupakan pemilik dari rumah kos dan pihak kedua sebagai pelaksana pembangunan rumah kos tersebut. Ketiga, dari pernyataan surat ini, kedua pihak menyatakan sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian pekerjaan borongan pelaksanaan pembangunan rumah kos. Yang keempat, mencantumkan ketentuan dan syarat-syarat dalam sebuah pasal-pasal. Pasal 1 yaitu membahas tugas pekerjaan yang dimana pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah kos. Untuk pasal kedua, membahas dasar pelaksanaan pekerjaan, yang dimana pekerjaan dilaksanakan oleh pihak kedua atas dasar ketentuan dari pembangunan, yaitu gambar kerja, rencana kerja, syarat-syarat yang ada di dalam RAB, dan spesifikasi material. Untuk pasal ketiga, yaitu membahas tentang bahan-bahan dan alat-alat. Bahan, alat, atau perlengkapan lainnya untuk pekerjaan disediakan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua dapat untuk membuat gudang untuk penempatan bahan dan alat yang tersisa menjadi milik pihak kedua. Kemudian pasal 4 yaitu membahas item dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dilakukan hingga finishing dengan RAB dan material yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk jangka waktu pelaksanaan selama 368 hari dari kalender sejak tanggal dimulainya masa pengerjaan. Untuk masa pemeliharaan 6 bulan terhitung dari waktu serah terima pekerjaan. Kemudian pasal 5 itu membahas keadaan memaksa. Keadaan memaksa yang dimaksud adalah bencana alam, perang dan huru-hara, invasi negara lain. Jika terjadi keadaan memaksa, pihak kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau penundaan pekerjaan. Baik, saya Baik, saya dari kelas A3, Komang Agung Sukma Arif Kusuma, NIM 110, akan melanjutkan presentasi pasal 6. Di sini menjelaskan tentang harga borongan, harga atau nominal dari proyek yang dilaksanakan. Pasal 7, cara pembayaran. Di sini ada 5 tahapan cara pembayaran, meliputi DP sebesar 20%, pembayaran kedua setelah pekerjaan selesai 55% sebesar 30%, pembayaran ketiga setelah pekerjaan selesai 85% sebesar 30%, pembayaran keempat setelah pekerjaan selesai 95% sebesar 10%, dan pembayaran kelima setelah pekerjaan selesai 100% sebesar 10%. Dan pasal 8 tentang pekerjaan tambah kurang. Penambahan dan pengurangan pekerjaan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak.
pasal 9 tentang penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak terjadi mufakat, maka akan diselesaikan oleh tim pendamai yang terdiri dari wakil pihak pertama dan wakil dari pihak kedua. Kemudian pasal 10 penutup, di sini berisi kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Analisis poin perjanjian. Yang pertama, pemberi dan penerima tugas dijelaskan detail pada surat perjanjian kerja. Deskripsi pada surat perjanjian kerja belum dibuat rinci, hanya menyampaikan nama dan lokasi proyek yang akan dilaksanakan. Lingkup pekerjaan sudah dijelaskan secara detail pada surat perjanjian kerja. Waktu pelaksanaan sudah dijelaskan secara detail meliputi waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaan. Tanggung jawab pemberi dan penerima tugas sudah dicantumkan pada pasal 1. Dan yang terakhir, hanya mencantumkan tahapan pembayaran, namun tidak mencantumkan cara pembayaran yang digunakan. Posisi surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja ini merupakan surat perjanjian kerja pelaksana, di mana surat ini terbentuk setelah adanya kesepakatan pada tahap perencanaan. Saya dari kelas A3, Lilo Madedika Dening Ninanti, NIM 107, akan menjelaskan kelebihan dari kedua surat perjanjian kerja yang telah dianalisa. Yang pertama, kedua surat perjanjian menampilkan rincian RAB dan spesifikasi material yang digunakan sehingga adanya transparansi harga yang telah disepakati pada butir atau pasal yang ada. Yang kedua, pada kedua perjanjian terdapat pula gambar kerja berupa layout, denah, tampak, potongan, dan visualisasi 3D eksterior sehingga mampu memberikan gambaran kepada klien tentang perkiraan hasil yang akan terbangun. Saya dari kelas A3, Iputu Andi Wiratnyana, NIM 108 akan melanjutkan presentasi. Kelebihan selanjutnya yaitu adanya kejelasan pihak pemberi dan penerima tugas serta kewajiban masing-masing pihak, sehingga proses pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian, kedua surat perjanjian itu mencantumkan waktu atau durasi pengerjaan yang jelas, sehingga ada target bagi kedua belah pihak dalam proses pelaksanaan. Target tersebut bagi pemberi tugas itu meliputi bagaimana kelancaran pembayaran sesuai dengan target yang telah disepakati, dan juga target bagi penerima tugas adalah mengerjakan proyek agar tepat waktu sesuai dengan kontrak. Berikut merupakan RAB pada pelaksanaan rumah kos dan RAB pada pelaksanaan The Omo Villa yang menjadi kelebihan dalam perjanjian ini, di mana menimbulkan transparansi antara harga yang telah disepakati pada surat perjanjian. Kemudian terdapat juga gambar kerja dan visualisasi 3D pada kedua buah kontrak, di mana dapat memberikan gambaran kepada klien tentang hasil dari proyek yang akan nantinya dilaksanakan. Baik, saya dari kelas A3, Catur Sanjaya, NIM 106 akan menjelaskan kekurangan. Pertama, kedua surat pernyataan tidak menyampaikan atau mendeskripsikan objek yang akan dibuat atau diproses dalam pelaksanaan. Hanya menampilkan nama objek yang akan dikerjakan. Yang kedua, dalam proses pembayaran, tidak dijelaskan bagaimana cara dan metode pembayaran yang akan dilakukan. Hanya menampilkan harga atau nilai yang disepakati bersama. Saya dari kelas A3, Komang Agung Sukmara Kusuma, NIM 110. Di sini untuk kekurangan yang berikutnya, itu yang pertama, meliputi durasi atau waktu pengerjaan telah ditetapkan, namun detail tanggal pelaksanaan tidak tertera secara detail. Kemudian yang berikutnya, terdapat revisi di luar perjanjian, yaitu pada surat perjanjian pelaksanaan rumah kos,
yang tidak sesuai dengan poin pada pasal 3. Pasal 3 dijelaskan bahwa bahan dan alat disediakan oleh pihak kedua, namun dalam surat terdapat revisi tulisan tangan pada bagian RAB tentang bahan disediakan oleh pihak pertama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.